cahaya yang tertutup awan. Namanya Raka Ardiansyah. Seorang mahasiswa yang dikenal bukan hanya karena indeks prestasi kumulatifnya yang nyaris sempurna, tapi juga karena kontribusinya yang besar dalam organisasi kampus. Raka pernah menjabat sebagai ketua BEM di tahun ketiga kuliahnya, menggagas berbagai program sosial, membangun jaringan relawan, bahkan sempat menjadi delegasi mahasiswa dalam konferensi ASEAN. Ia bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha, bahkan bukan anak dari keluarga yang mapan. Ayahnya hanya seorang pensiunan guru SD, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah kontrakan mereka di pinggiran kota. Tapi itulah yang membuat Raka istimewa. Ia berjuang bukan untuk prestise, tapi untuk harapan orang tuanya dan untuk harga dirinya sendiri. Ketika ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik fakultas, semua orang bertepuk tangan bangga. Dengan menyebut namanya sebagai mahasiswa teladan penuh inovasi, dan Raka pun tersenyum, menyimpan semua euforianya dalam diam. Ia tahu, hidup di luar kampus tak semudah mendapatkan predikat cum laude. Setelah kelulusan, Raka mengemasi jas alma maternya dan mulai berburu pekerjaan. Ia membawa CV tebal yang berisi pengalaman organisasi, proyek riset, hingga sertifikat pelatihan dan seminar. Ia percaya dunia kerja akan membuka pintu bagi orang-orang berprestasi. Tapi sayangnya, dunia tidak seadil itu. Babak pertama, lamaran yang tak sampai bulan pertama setelah wisuda, Raka sudah mengirim lebih dari 40 lamaran. Semua perusahaan yang ia incar adalah perusahaan bergengsi. Ia yakin kompetensinya mumpuni. Namun, hampir semua lamaran hanya dibalas dengan, "Kami telah menemukan kandidat yang lebih sesuai." Beberapa kali ia sampai pada tahap wawancara akhir. Salah satunya di perusahaan milik Bowman, tempat ia sangat berharap bisa bergabung. Ia menjawab semua pertanyaan dengan lancar, bahkan mengajukan ide pengembangan strategi digital perusahaan yang disambut takyub oleh pewawancara. Namun seminggu kemudian, pesan singkat dari HRD menghantam hatinya. "Terima kasih atas partisipasi Anda. Namun, kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini." Belakangan ia tahu dari teman kampusnya bahwa posisi itu sudah dipesan oleh anak dari petinggi kementerian. Bahkan, wawancara hanyalah formalitas belaka. Raka terdiam di dalam kamar kosnya, memandangi layar laptop yang masih terbuka pada folder lamaran kerja. Ia menutup laptop itu, menghela napas panjang. "Mungkin belum rezeki," bisiknya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada yang salah pada sistem. Prestasi, kerja keras, dan integritas ternyata bukan tiket utama. Babak kedua, dunia yang dipenuhi jalur dalam bulan-bulan berikutnya menjadi semakin berat. Raka mulai melamar ke perusahaan skala menengah, bahkan startup. Namun pola yang sama terus berulang. Ia mendengar banyak kabar. "Lo mau masuk sini? Waduh, harus kenal sama orang dalam. Anak Pak Lurah baru masuk sini, padahal IPK-nya pas-pasan. Katanya rekrutmen, tapi udah ada titipan dari komisaris." Kata-kata itu seperti belati tumpul yang menusuk lambat. Raka mulai mempertanyakan, apakah idealisme itu benar-benar punya tempat di negeri ini? Apakah sistem seleksi yang katanya fair hanyalah topeng dari budaya nepotisme dan uang pelicin? Suatu malam, ibunya menelpon. Suaranya lembut, tapi terdengar getir. "Raka, kalau belum dapat kerja, nggak apa-apa. Bantuin ibu di warung dulu juga cukup." Raka tercekat. Hatinya seperti terjatuh ke dalam jurang. Ia merasa gagal, bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem yang menutup jalannya. Ia tak ingin kembali ke rumah dalam keadaan seperti ini. Ia ingin membuat orang tuanya bangga, tapi dunia di luar kampus terlalu keras, dan ia tak punya pelindung apapun, kecuali semangatnya yang perlahan mulai luntur. Babak ketiga, di antara dua pilihan. Suatu hari, seorang teman lamanya menghubungi. "Ra, kalau mau, gue bisa bantuin lo masuk ke kantor bokap gue. Nggak perlu tes, asal lo mau setor uang terima kasih. Standarnya 20 juta. Raka terdiam lama. Ia punya tabungan beasiswa, mungkin cukup. Tapi itu artinya ia menyerah pada sistem yang dari dulu ia lawan. Malam itu, ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Apa gunanya jadi lulusan terbaik kalau akhirnya harus bayar juga untuk diterima, pikirnya. Namun di sisi lain, ia juga sadar tak semua orang kuat untuk terus melawan. Bahkan idealisme pun bisa goyah saat perut mulai kosong dan harapan menipis. Dengan berat hati, ia menolak tawaran itu.
Gue nggak bisa bro. Kalau gue masuk dengan cara itu, gue bukan lagi Raka yang selama ini lo kenal. Temannya tak membalas. Tapi Raka tahu, ia telah memilih jalan yang mungkin akan lebih panjang, lebih sunyi, namun tetap setia pada prinsipnya. Babak akhir, jalan yang tidak biasa. Waktu berlalu. 1 tahun setelah wisuda, Raka belum mendapatkan pekerjaan tetap. Namun, ia tak tinggal diam. Ia mulai membuat konten edukasi di media sosial. Ia mengajarkan public speaking, manajemen organisasi, dan literasi kampus. Lambat laun, pengikutnya bertambah. Banyak mahasiswa dan lulusan baru yang terinspirasi oleh kisah dan semangatnya. Suatu hari, seorang dosen lamanya menghubungi. Ia melihat konten-konten Raka dan mengajak bekerja sebagai asisten proyek riset sosial kerjasama dengan lembaga internasional. Tak besar, tapi cukup. Raka menerima tawaran itu. Ia pun mulai dikenal sebagai pemuda berintegritas yang memilih jalan lurus di tengah dunia yang bengkok. 3 tahun kemudian, namanya masuk dalam daftar 100 pemuda inspiratif versi majalah nasional. Salah satu editor menuliskan, Raka Ardiansyah adalah simbol bahwa idealisme tidak selalu mati. Dunia mungkin dipenuhi jalur belakang dan uang pelicin. Tapi orang seperti Raka membuktikan bahwa jalan lurus itu memang lebih panjang namun tidak pernah sia-sia. Di hadapan kamera, Raka hanya tersenyum. Ia tahu, luka dan kecewa masih membekas. Tapi ia memilih untuk tetap percaya bahwa suatu hari sistem akan berubah. Dan jika tidak, ia akan tetap berdiri walau sendiri. Penutup dalam dunia di mana relasi, kekuasaan, dan uang seolah jadi penentu masa depan. Kisah Raka adalah potret dari mereka yang tidak menyerah pada arus, yang memilih berjalan lebih lambat, tapi tidak pernah menukar nilai-nilai. Dan meskipun dunia sering tak adil, orang-orang seperti Raka membuat kita percaya bahwa masih ada cahaya di balik awan. Masih ada mereka yang berjalan dengan kepala tegak, bukan karena dilindungi kekuasaan, tapi karena memilih berdiri di atas prinsip. Selalu ada jalan, hanya saja tidak semua jalan bisa dibeli.